ketidakadilan dalam penegakan hukum? Saya di sini. Saya senang sekali ya tadi istilah-istilah dari Bang Emmanuel ya, karena memang itu sebetulnya melihat dari sisi-sisi yang menurut saya cukup fair. Jadi melihat kasus ini saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya tidak akan masuk ke substansi kenapa Sylvester dipidana. Karena itu kan sebetulnya terkait juga dengan pencemaran nama baik dan lain-lain yang itu debatable. Sama ya. Tapi sebetulnya kalau melihat proses penegakan hukum, itu menjadi poin yang jelas-jelas menunjukkan adanya perbedaan. Satu, yang jelas-jelas sudah ada putusannya tapi tidak kunjung dieksekusi. Satu lagi, Abraham Samad, yang sama sekali tidak ada relasi dengan surat perintah penyidikan, dengan surat perintah pemanggilan, tiba-tiba diperiksa dan membuat heboh nasional. Nah, jadi saya melihat inilah yang sebetulnya sangat berbahaya, Mbak. Kenapa? Karena perbedaan atau disparitas perlakuan terhadap kedua belah pihak ini yang bisa menyebabkan adanya penggunaan aparat penegak hukum untuk mendukung kekuasaan. Penggunaan aparat penegak hukum Untuk mendukung kekuasaan, tapi tidak menjaga demokrasi. Perlu digarisbawahi bahwa yang membedakan antara suatu negara, apakah satu negara itu memiliki semangat demokrasi atau tidak, itu adalah bagaimana orang bisa patuh terhadap. Pemanfaatan penegak hukum, siapa yang manfaatin? Siapa di belakang sana? Kecurigaan Anda? Saya tidak akan terjebak pada pertanyaan itu, Pak. Tapi sebetulnya dari ungkapan yang saya ungkapkan tadi, itu sebetulnya sudah bisa dilihat bahwa memang ada perbedaan antara satu pihak yang memang terlihat mendukung pemerintah, satu pihak lagi yang mencoba untuk mengundang pihak yang kritis, mencoba juga, bahkan kalau kita lihat Abraham Samad ya, kalau kita melihat sejarahnya, dia bahkan mengundang beberapa pihak juga yang ada di posisi pemerintah. Jadi saya melihat di sini ada semacam ketidakadilan dan ini berbahaya, Pak. Jangan sampai kita menjadi negara demokrasi, republik yang sebetulnya substansinya adalah monarki. Karena banyak negara di luar negeri yang kita lihat sebetulnya bentuknya monarki, tapi substansinya adalah republik dan demokrasi. Bang Noel, apakah karena memang Bang Abraham Samad, ya Abang, apakah karena memang Bang Abraham Samad itu dikenal kritis sehingga ia dijadikan sebagai target? Enggak juga, saya belum lihat sampai ke sana. Enggak ada sampai sana. Tapi kalau misalnya dilihat dalam tadi yang kita bahas, kita salah komparasi begitu masuk laporan penyidikan sudah. Ini konsekuensi orang-orang yang punya keberanian untuk menyampaikan pandangannya. Jadi saya nggak kaget ketika Abraham Samad diperlakukan seperti itu ya. Karena suatu saat juga kan saya diperlakukan seperti Abraham Samad. Karena kan saya orangnya kritis tetap. Gitu. Dan saya akan selalu bersama mereka yang berjuang. Dan saya akan menyampaikan ke tempat ini bahwa saya bersama Abraham Samad. Ya, dan pun ini masuk ke penyidikan, kasusnya adalah ijazah palsu Jokowi, Bang. Apalagi kalau ijazah Jokowi saya mungkin beda pandangan ya. Nah, saya punya keyakinan 1.000.000% ijazah Jokowi benar. Asli. Gitu loh. Kemudian kawan-kawan menggugat keasliannya, mereka punya hak juga untuk menggugatnya. Tapi Pak Jokowi punya hak juga untuk menyampaikan itu di proses hukumnya. Gitu loh. Maksud saya gini, ini kan sama-sama kita punya prinsip bahwa hak konstitusi itu setiap warga negara punya hak yang sama ya kan. Jadi apalagi sekarang Pak Jokowi sebagai sudah sipil, dia tidak menjadi penguasa lagi. Kemudian ya jangan juga atas nama demokrasi kemudian hak Pak Jokowi dihilangkan, itu juga tidak fair. Dan juga ketika hak kritik kawan-kawan untuk menggugat juga dianggap sebuah ancaman, saya juga tidak mau. Nah, makanya jalan tengah yang terbaik adalah putuskan melalui mekanisme hukum. Pak Arianto, itu jalan yang paling beradab. Bang, disampaikan tadi oleh Mas Lakso, bisakah instrumen hukum digunakan untuk mengkriminalisasi orang? Dalam kasus ijazah palsu Jokowi ya? Ya, kalau seorang berpendapat gitu ya bisa saja menurut dia. Ya, menurut dia. Tapi tidak semua bisa seperti apa yang disampaikan oleh dia kan. Karena kan kita kan satu instrumen dipakai untuk mengkriminalisasi. Itu kan istilah kan cuman. Istilah mengkriminalisasi itu kan mengkriminalkan orang yang mestinya bukan bertindak kriminal. Tapi yang kan itu mengaku dikriminalisasi merupakan mantan pimpinan KPK. Itulah justru karena mantan pimpinan KPK maka ngomongnya kan didengar orang banyak kan gitu kan. Ini gini ya,
selama saya jadi penyidik ya, dari mulai dulu tahun 71 sampai sekarang itu, di setiap suatu penyidikan tidak pernah ada orang yang merasa melakukan tindak pidana. Pasti dia mengelak, saya tidak berbuat tindak pidana apa-apa sebelum dibuktikan. Itu Bang sudah Abraham biasa. Samad mengada-ngada menurut Pak Arianto. Bukan, semua orang yang dikenakan dituduhan tidak pidana itu pasti pertama nggak ngaku. Bahkan seorang yang mencuri aja ya, enggak, saya nggak mencuri. Setelah dibuktikan, lah ngaku. Jadi tolong ya, saya tidak menganggap mereka itu seperti itu, tapi ngomong bahwa itu aparat pakai untuk mengkriminalisasi, ya boleh saja berpendapat gitu. Oke. Tetapi pengalaman saya, yang namanya orang yang dikenakan tidak pidana itu sebelum ditunjukkan buktinya, hampir tidak pernah ada yang ngaku, ya Pak, saya salah. Gitu. Iya, hampir tidak pernah ada yang mengaku. Saya kembali lagi, nggak usah jauh-jauh kita bicara mengenai kasus yang lain-lain ya. Tapi sebetulnya kita cukup lihat konsistensi penyidik saja. Jelas-jelas surat panggilan itu terkait dengan tanggal 22 Januari 2025. Mungkin ini istilah yang akan membosankan karena diulang terus. Tapi memang itulah surat panggilannya. Bagaimana bisa ketika surat tanggal 22 Januari 2025 itu dihubungkan dengan kejadian-kejadian setelahnya, dan Abraham Samad merupakan salah satu orang yang menayangkan podcast. Dan kebetulan mengundang Roy Suryo pada saat itu. Jadi saya melihat bahwa di sini ketika kita menyamakan Abraham Samad dengan orang yang mengaku tidak melakukan tindak pidana dan lain-lain, ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa disamakan. Tanpa saya bermaksud ya, tapi Pak Arianto mungkin maksudnya bukan itu. Karena saya melihat bahwa ketika kita secara objektif melihat kasus Haris Fathia, ada nggak yang berani bilang bahwa kasus Haris Fathia itu betul-betul adalah pencemaran nama baik? Dan nyatanya Mahkamah Agung bilang itu bukan pencemaran nama baik. Bukti-bukti apa yang Anda punya bahwa memang ada penyalahgunaan yang namanya sistem hukum di Indonesia? Jangan dijawab dulu, kami segera kembali saudara, tetap di Dua Arah. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan ke polisi. Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya